Oke guys, bicara soal passive income, sebetulnya ada banyak banget jenis passive income yang bisa bikin kita tetap making money, tetap menghasilkan uang meskipun lagi liburan, lagi jalan-jalan. Kayak saya sekarang lagi ada di Bali, tapi sebetulnya aset-aset saya tetap bekerja untuk saya menghasilkan income untuk saya, meskipun saya nggak harus spend energi untuk bekerja. Nah, apa aja sih jenis-jenis passive income? Nah, sebetulnya kalau kita mau mengeksplor ya, sebenarnya ada banyak banget loh jenis-jenis passive income yang anti mainstream atau jenis-jenis aset yang sebetulnya mungkin kebanyakan orang menganggap itu mah receh gitu ya, biasa, bahkan mungkin nggak kepikiran, tapi sebetulnya bisa ngasih kita income yang lumayan banget. Salah satu contohnya apa? Ya ini yang lagi kamu nonton ini, YouTube channel gitu ya, video YouTube. Itu bisa jadi passive income yang sebetulnya asik banget. Kenapa asik banget? Karena gini, di YouTube itu penontonnya itu adalah seluruh dunia. Jadi apapun sebetulnya yang menjadi passion kita, yang kita suka ingin share, kita ingin bahas, itu audiensnya hampir pasti ada sebetulnya, hampir pasti ada. Sukanya apa? Misalnya kamu sukanya main skateboard, bikin aja video main skateboard. Sukanya apa? Sukanya main mobil remote control, suka masak, suka nge-gym, suka apa aja. Itu banyak banget pasarnya dan penontonnya sangat-sangat banyak sekali. Dan dari mana uangnya? Ya dari iklan. Jadi kalau kamu nonton video ini kemudian ada iklannya, ya itu passive income untuk saya seperti itu. Jadi seru banget sebetulnya. Enaknya main di YouTube adalah kita bisa ngoceh apapun yang kita suka, apapun yang jadi passion kita, yang jadi kegemaran kita, itu penontonnya pasti ada. Penontonnya pasti ada. Karena pasarnya YouTube memang sangat besar sekali. Nah, lalu kemudian itu contohnya satu ya YouTube ya. Yang kedua misalnya, kamu misalnya hobi mobil gitu kan, suka mobil. Ya udah, beli aja mobil, lalu kemudian sewain. Misalnya kerjasama sama Gokar, sama Grabcar gitu ya, atau misalnya kerjasama sama orang yang punya bisnis rental mobil, titipin di sana, tentu saja dengan perjanjian yang jelas. Nah, itu mobil akan ngasilin duit gitu loh. Itu mobil akan jadi passive income buat kamu. Lalu kemudian kamu yang suka gadget misalnya, suka beli handphone, tapi kemudian handphonenya cuman ngabisin duit karena harus isi data dan segala macam. Gimana caranya supaya handphone kita bisa jadi duit juga? Ya pakailah handphonenya untuk misalnya untuk bikin video YouTube seperti ini, sehingga dari handphonenya bisa jadi duit juga. Lalu ada banyak banget kok. Maka kita juga bisa, misal kamu hobinya fotografi nih, hobinya fotografi. Yang bisa kamu lakukan dengan fotografi adalah ada banyak banget website-website di internet yang tergolong dalam jenis stock foto gitu ya, stock foto. Kamu googling aja abis nonton video ini. Cari aja misalnya iStockPhoto.com atau Shutterstock atau BigStockPhoto.com. Itu adalah website-website di mana kamu bisa submit kamu punya foto. Lalu kemudian di website itu mereka akan menjual fotomu kepada orang-orang yang perlu gambar yang kamu ambil. Misalnya nih, kamu foto apel gitu kan. Lalu kemudian di luar sana ada seorang desainer yang lagi perlu gambar apel dan kebetulan gambar apelmu cocok nih dengan kebutuhan mereka nih. Yaudah, mereka akan beli dari website stok fotografi tadi. Nah, lalu kemudian kamu sebagai fotografernya akan dapat komisi. Another passive income. Passive income. Lalu kemudian contoh passive income lagi yang ini seru banget sebetulnya. Kalau kamu hobinya main game, gimana caranya bisa punya passive income dari main game? Salah satu caranya adalah kamu bikin YouTube channel tentang main game dan itu ngasilin duit banyak banget. Itu satu. Lalu kemudian kamu juga bisa nih. Kamu tahu nggak kalau game-game di handphone ya, di Android, di iOS gitu kan, itu ada iklannya tuh. Iklannya itu ngasilin duit buat si pemilik game, bukan si pemain game, bukan. Kamu sebagai pemain game ngelihat iklan supaya dapat item, supaya dapat duit gitu kan. Tapi si pemilik game itu dapat uang dari iklan yang kamu lihat. Makanya sebetulnya kalau kamu sukanya game, daripada kamu mainin game orang, kenapa enggak kamu beli atau bikin game sendiri? Saya bilang beli ya tadi ya. Artinya kamu sebenarnya nggak usah bikin. Kalau kamu nggak ngerti coding, kamu nggak ngerti cara bikin game, nggak ngerti programmer, kamu bukan software developer, itu oke. Beli aja game di internet, kamu beli, nanti kamu dapat file-filenya gitu kan, lalu kamu daftarkan di di Google AdSense supaya nanti bisa jadi income untukmu. Sekali lagi, bisa jadi passive income untukmu.
hasil dari orang-orang, para player-player itu ngelihat iklan di game. Passive income, banyak banget jenis passive income. Ini saya ngomonginnya yang agak seru-seru ya, jadi saya nggak bilang properti, saya nggak ngomongin saham, saya nggak ngomongin reksadana, yang mana itu udah umum banget gitu loh. Kalau kamu mau suka yang anti mainstream ya coba aja dieksplor yang tadi saya share gitu kan. Tapi kalau kamu suka yang mainstream, nah silakan mau main di reksadana, di properti, mau apa namanya emas, saham, dimanapun silakan. Di bisnis it's okay. Selama yang penting kita ngerti gimana aturan mainnya, kita udah pelajari betul-betul, sehingga jangan sampai kita malah lose money karena kita nggak ngerti kita invest di mana, duitnya malah habis. Sayang banget. So itu beberapa tips, beberapa jenis passive income yang kamu bisa dapetin untuk kamu bisa liburan dan tetap making money. Jadi jangan sampai liburan malah bikin kamu stres karena duitnya habis, tapi liburanlah dengan passive income supaya ketika kamu kembali dari libur makin fresh tanpa harus mikirin soal duit lagi. Oke, thank you, itu yang mau saya share. Jangan lupa like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.